Terima kasih kehadirannya. Ini kerja keras kami bersama ya. Semoga bisa menghibur semuanya. Tolong kabarkan yang baik kepada teman-temannya. Nonton 3 kali paling ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan juga. Ini Mr. Banjong ini dulu bikin film Pimat. Lalu kita remake dengan Falcon, Kang Mak. Nah sekarang kita bikin sequelnya Kang Solat. Jadi yang create dia punya karakter dari Mr. Banjong. Tepuk tangan buat Mr. Banjong. Terima kasih ya. Semoga terhibur filmnya. Thank you. Terima kasih Mas Erwin. Mungkin Ibu Frederica selaku produser dari Falcon Pictures mau menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Dipersilakan. Iya, selamat malam semuanya. Terima kasih kehadirannya. Semoga film ini bisa memberikan kebahagiaan di hati kalian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Erika. Mr. Banjong, maybe you want to say something to the audience? Bukan Banjong, lu mah Mahyong. Mr. Banjong. Agak butek emang dia. Thank you so much for having me here. Terima kasih. I'm so excited. I hope you guys will enjoy the film. Thank you. Nggak usah pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Kita nggak ada, nggak ada subtitlenya. Oh ya. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak, terima kasih supportnya juga. Sama-sama. Enggak ke semuanya, siapa yang jawab terus ini? Oh, Pak Haji, ya Pak Haji juga terima kasih juga buat para cast, terima kasih buat senior saya juga di sini yang sudah banyak ngajarin saya juga untuk di project film ini. Terima kasih juga buat ini adalah orang-orang luar biasa yang berdiri di depan kita semua. Iya itu, enggak maksudnya itu tangan kan, maksudnya tangan. Yang paling bawah. Untuk treatment itu kita ada adjustment lah dari Om Erwin karena kalau Pade Sempat latihan di Hollywood waktu itu ya? Hah? Sempat latihan di Hollywood. Iya, planet Hollywood tapi. Benar, iya betul di planet Hollywood. Enggak tapi ada treatment khusus karena mengingat bahwa yang paling bawah tidak muda lagi ya, mungkin dulu masih kuat. Cuman itu skrip yang paling kita nanti sebenarnya karena butuh treatment khusus ya, Mas Erwin ya untuk hal itu ya. Di bawah ada Pade, kedua bener. Gua paling bawah. Gua paling bawah. Gue. Ih lupa udah tua sih. Yaudah jegel paling bawah jegel. Nggak mungkin kalau itu. Tapi kita ngelakuin itu semua riset kok. Ya. Termasuk Jegel makan kecubung juga dia riset. Hah? Enggak itu mah dari Mas Erwin. Kecubungnya dari Mas Erwin. Itu gimana sih? Enggak, tapi ya benar treatment itu tuh khusus dibikin Mas Erwin karena ya begitu itu tumpang tindih bertiga, paling atas juga aku. Jadi ya ada minta maaf sebelumnya sama abang-abang semuanya. Mohon maaf ya abang-abang. Ya itu seperti itu abang-abang. Oke. Tegang sih, ada tegangnya lah, maksudnya deg-degan gitu. Tapi sebenarnya juga ketika sebenarnya yang takutnya itu bukan karena sama Davina sih, tapi takutnya nggak sampai pesannya sih gitu. Jadi sebenarnya kalau itu kan kita juga udah reading, udah sering ngobrol dan udah dilatih juga sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya biasanya cuman takutnya tuh kita kalau dari gua tuh takutnya nggak kesampai aja pesannya gitu sih. Karena itu kan adegan drama kan, adegan sedih kan gitu. Rigen jadi pemeran utama nih di sini. Ada kesulitan nggak apalagi lawannya Davina? Kesulitannya ya sebenarnya lebih ke diri sendiri sih, ngelawan diri sendirinya tuh kayak suka nggak yakin gitu. Sebenarnya gue udah bisa belum sih gitu sih sebenarnya. Tapi kalau sama Davina karena ya kita melalui proses reading terus kita juga udah sempat ngobrol juga, jadi sebenarnya ya biasa sih, nggak terlalu yang gimana. Davina sama Rigen mungkin pertama kali syuting bareng, membangun chemistry-nya seperti apa sih? Kalau syuting film pertama, tapi memang sebelumnya kita udah pernah ketemu di acara talk show gitu, acara TV, dan bagaimana alhamdulillah lancar sih, happy, dan memang kita juga dikasih waktu reading yang lumayan panjang ya kan Gen, jadi memang banyak banget adegan-adegan drama yang kita latih terus, dan ya alhamdulillah tadi kan terlihat hasilnya lumayan puas. Aku juga sama sih kayak Karigan, deg-degan juga kayak aduh, mungkin kalau misalnya kayak misalnya kayak happy mungkin ya lebih percaya diri lah, tapi kalau kayak yang drama yang harus nangis, yang harus benar-benar deep, itu tuh aku juga tadi agak deg-degan, tapi alhamdulillah lega sih pas udah nonton. Ini pertama kalinya Rigen. Kejadian yang enggak sih yang pernah lupain, mungkin ada kejadian
Nggak Maksudnya ada nggak sih, ada, kesurupan nggak ada, alhamdulillah. alhamdulillah semuanya lancar. Seru, makanya tadi tuh sering banget dari cast tuh ngomong bahwa syutingnya tuh menyenangkan, Yes. seru gitu karena memang itu yang kita bangun ya dari awal, dari reading Benar. sampai kita proses syuting sampai sampai ya selesai sampai wrap tuh kita benar-benar fun terus gitu, benar-benar nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada yang berantem, nggak ada yang drama-drama Iya, gitu, nggak nggak ada ada, emang drama. udah seru-seruan aja gitu. Iya. Gitu sih. Ini pertama kali kamu dapat peran utama kah atau seperti apa mungkin? Iya, ya itu ada deg-degannya tuh, ada nervousnya kayak bisa nggak ya gitu sih sebenarnya. Tapi untungnya punya teman-teman yang luar biasa, Mas Erwin juga meyakinkan gitu, yang bisa lah gitu, udah bisa lah gitu. Jadi alhamdulillah dengan keyakinan dari teman-teman, alhamdulillah ya hasilnya seperti yang tadi sih gitu. Gen, sempat izin istri dulu nggak sih syuting sama Davina, kan takutnya cemburu apa gimana? Kalau izin secara formal enggak sih sebenarnya, lebih ke ngasih tahu lawan main aku nanti Davina Karamoy gitu. Terus ya istri, oh ya udah nggak apa, maksudnya dia juga ngeresponnya ya nggak gimana gitu, karena dia tahu lah maksudnya ini juga kan filmnya film komedi gitu, nggak ada yang gimana gitu sih. Cuman emang kok jadi kayak sesuatu banget ya ketika gue yang mainin ya gitu sih. Davina, ini film horor keberapa? Horor. Kalau horor komedi pertama. Iya, cuman mungkin aku lebih merasa di sini tebal di komedi ya, karena aku tuh sebelumnya pernah main film komedi juga, tapi tidak setebal itu, lebih ke drama komedi. Iya, tapi kalau yang ini tuh lebih ke, aku sih menganggapnya ini komedi ya. Horor itu kayak cuman di lapisan luarnya aja mungkin, tapi kan sebenarnya lebih ke komedi dan drama. Dan ya alhamdulillah happy sih, seneng banget untuk syuting komedi ini. Seperti yang dari Karigen bilang juga, karena selama proses syuting, selama proses reading itu tuh semua dibikin fun, dibikin light, jadi ngerasa kayak nongkrong tiap hari aja gitu, ngobrol terus. Dan di basecamp juga tetap ngobrol-ngobrol juga, nggak di set, nggak di itu, ngobrol terus. Kenapa? Ketagihan pengen lagi. Ketagihan banget. Tadi kan misalnya bilang nahan ketawa gitu, banyak ulang adegan nggak sih pas? Kan Oh, tadi banyak bilang, sekali. Banyak ulang adegan nggak sih gara-gara susah nahan ketawa? Banyak banget. Walaupun ya kita udah readingnya lumayan lama sih, udah sering diulang-ulang, tapi nggak tahu ya entah kenapa. Ya emang susah aja sih nahan tawa. Jadi Setan tawa tuh suka kayak gitu tuh. Iya. Ketika serius tiba-tiba pengen ketawa mulu tiba-tiba bawaannya. ke distract, Padahal latihan mah udah gitu. Iya. Tapi ada juga beberapa kan kayak kita improve gitu kan. Nah iya itu juga. Itu juga kadang improve, terus main timing gitu-gitu. Bang, ada adegan ciuman tadi sama Divina gimana bang? Ada tadi. Enggak, hampir. Ya itu gimana bang? Iya, ya itu kan treatment kamera doang sebenarnya. Kan kalau ininya mah enggak gitu. Orang Davina begini mulu. Enggak, tapi itu treatment kamera, enggak yang sampai. Karena kan filmnya juga 13 plus 13 kan. 13 usia 13. Jadi enggak ada adegan yang gimana-gimana sih gitu. Mungkin berarti bagus lah kalau itu teknik pengambilan gambarnya bagus dari DOP-nya, kalau misalkan sampai teman-teman nyangkanya itu adegannya beneran romance gitu. Iya. Davina main sama artis senior kayak Om Indro atau Raji gitu, gimana sih mungkin kamu? Baru pertama kali main sama dia apa gimana? Iya, banyak yang di sini yang aku baru pertama kali. Tapi kalau sama kayak Mbak Sri, aku sebelumnya udah pernah. Sisanya sih aku baru pertama kali ketemu di sini dan merasa happy banget sih, dan banyak insight aja sih jadinya, dan apa ya, merasa banyak dibantu dan banyak diberi masukan juga sih sama Pak Andi. Dapat pembelajaran apa aja sih mungkin main bareng dia daripada? Apa ya, pembelajaran mungkin lebih ke, aku merasa ya contohnya seperti Pak Ade, walaupun senior tapi Pak Ade itu sangat humble, sangat kan kita takut gitu ya mikirnya, aduh aku anak baru ini bakal diajak ngobrol nggak ya, bakal ini nggak ya, tapi ternyata Pak Ade sangat humble. Pak Ade sering yang ngobrol sama aku, banyak sih pembelajaran. Sudah? Terima kasih teman-teman semuanya. semuanya.